para pegawainya? Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Menaker pun mendukung langkah KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Menaker juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada penyimpangan. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan, sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai pengumuman hasil tes DNA, Lisa Mariana berjanji akan membongkar sejumlah kasus. Menariknya, di saat bersamaan KPK berencana memanggil Lisa Mariana sebagai saksi diduga berkaitan dengan kasus Bank BJB. Usai pengumuman hasil tes DNA, Lisa Mariana berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil. Lisa mengumumkan hal ini melalui live media sosialnya. KPK tahu gara-gara dia. Gue tuh gak bilang. Saya mah gak tahu ngalirin dana dari bapak. Saya tahu bapak penjabat, duitnya banyak, gitu kan? Benar. Itu Bank BJB sama BPJS. Lu masih pada bela-bela dia BPJS daripada dikorupsiin. Jabat tuh kan sekarang pejabat. Pencitraan nomor 1, yang lain nomor 2. Lisa Mariana akan datang ke KPK sebagai saksi pada Jumat besok, di mana hal ini juga dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Budi menyebut keterangan Lisa dibutuhkan untuk mengungkap kasus yang terjadi di Bank BJB. Sebelumnya KPK memang tengah menyelidiki kasus yang melibatkan Bank BJB. KPK sempat menyita kendaraan motor gede dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 5 Maret 2025, KPK resmi menerbitkan sprindik terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Kurang dari seminggu, KPK mengumumkan 5 orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. KPK menjelaskan sepanjang periode 2021-2023, Bank BJB melakukan belanja iklan sebesar 409 miliar rupiah melalui 6 agensi. Namun hanya sekitar 100 miliar rupiah yang benar-benar digunakan sesuai layanan yang diberikan. Sisanya, yakni 222 miliar rupiah, diduga dialihkan sebagai dana non-budgeter untuk kepentingan internal.
Untuk melengkapi kasus ini, KPK melakukan penggeledahan di 2 rumah tersangka di Jakarta Selatan dan Cirebon. KPK juga menyita kendaraan milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan penggeledahan di rumahnya. KPK menyita motor gede Royal Enfield dari rumah dan menelusuri asal-usul motor yang kepemilikannya tercatat atas nama pegawai RK. Motor gede ini tidak tercantum dalam LHKPN yang dilaporkan RK pada 2023. Sementara itu, Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya. Usai Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun sosial media miliknya. Setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Dari hasil tes DNA ini, proses hukum Lisa Mariana yang digugat atas nama pencemaran nama baik terhadap RK dipastikan akan berlanjut. Barreskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Teka-teki siapa ayah kandung anak selebgram Lisa Mariana yang disebut hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terjawab sudah. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa yang berinisial CA telah dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tes DNA ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh RK terhadap Lisa. Sebelumnya, Lisa menuduh bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Keduanya pun diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan.